أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang dikasihi Allah. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan, melaksanakan bahagian daripada perintah Tuhan yang sesungguhnya
Ramadan ini adalah merupakan anugerah Allah yang paling besar kepada umat Islam. Anugerah yang diberikan Allah ini adalah merupakan bahagian daripada kasih sayangnya. Karena kasih dan sayang Tuhanlah kepada kita, maka Dia memberikan sebuah anugerah, ditawarkan kepada manusia untuk mendapatkan respon yang terbaiknya. Saudaraku sekalian, dalam kaitan inilah apabila kita bisa melihat bagaimana Allah di dalam asma-Nya, dalam nama yang agung, memiliki gelar-gelar yang indah, maka puasa itu adalah merupakan bahagian daripada keindahan yang ingin untuk kita gapai sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Maksudnya adalah bahwa kalau kita bisa menghayati dengan sebaik-baiknya tentang bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam puasa ini, terbayanglah kita kepada bahagian daripada Asmaul Husna. Asmaul Husna itu sebetulnya artinya, asma itu artinya nama, husna itu indah. Allah itu memiliki 99 nama keindahan yang dihubungkan dengan kuasa Allah. Lihat misalnya di dalam lantunan Asmaul Husna yang selalu dibacakan oleh para ahlinya. Allah la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus as-salam ila akhir. Maka kita tengok yang pertama disebutkan di sana Asmaul Husna itu adalah Ar-Rahman. Huwar Rahman. Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Dia Tuhan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kalau mau kita lihat bagaimana Rahman dan Rahim Tuhan ini, ada sebuah kisah. Kebetulan ini orang yang telah berusia lanjut. Pada suatu ketika dia merasakan selama ini hidupnya nikmat, dia dicoba oleh Allah. Maaf kata, dia sulit untuk buang air kecil. Kebetulan umurnya telah lanjut, lebih daripada 70 tahun. Pada waktu itu dia datang konsultasi ke dokter, dibawa oleh anak-anaknya. Yang entah kenapa pada waktu berada di tempat dokter praktek itu tadi, penyakitnya itu kambuh benar, merasa sakit luar biasa. Sehingga anak-anaknya yang membawanya bingung. Dan ternyata rupanya beliau terkena prostat. Sulit untuk buang air kecil. Oleh dokter dilakukanlah segala sesuatu yang memungkinkan untuk memberikan kesembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh orang tua ini. Singkat cerita, semua proses berjalan dengan lancar dan baik. Dia merasakan kenyamanan. Dan lebih daripada itu, anak-anaknya yang mengiringi dia ke dokter itu, yang sangat mengasihi ayahnya itu, dengan mata berlinang mendatangi si dokter, mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga, yang menurut mereka sudah dapat menyelamatkan kekhawatiran mereka. Tadinya mereka sungguh khawatir bahwa orang tuanya itu terjadi sesuatu terhadapnya. Lantas ketika mau pulang, diceritakanlah oleh anak-anaknya bahwa tadi mereka datang mengucapkan terima kasih kepada dokter yang baik hati itu. Tapi justru orang tua ini menangis terseduh-seduh. Sampai anak-anaknya bertanya, apa gerangan yang membuat dia nangis terseduh-seduh? Pada waktu itu dia mengatakan, anakku, engkau melihat kasih sayang dokter itu tadi ketika telah mampu menangani kasus ayahmu ini. Hanya satu kasus ketika dokter ini memberikan pertolongan
kalian telah datang kepadanya, mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Aku terbayang anakku, katanya. Berapa banyak pertolongan Tuhan yang telah diberikan berdasarkan kasih sayangnya. Tapi tak pernah kita mengucapkan seperti yang kalian lakukan terhadap dokter itu tadi. Saudara-saudaraku pemirsa Harmoni Ramadan, pernahkah kita merasakan bahwa pada suatu ketika kita berhadapan dengan ketiadaan di dalam kehidupan ini? Bagaimana dahulu pada masa tahun 65-an, saya yang pada waktu itu masih remaja, berada pada suatu masa yang luar biasa sulitnya ekonomi kita di tanah air ini. Kami pada waktu itu hanya makan seadanya saja. Kalau seadanya saya katakan, makan nasi kadang-kadang belum tentu bertemu pada satu hari itu. Yang dimakan adalah ubi. Ubi pun kadang-kadang tak dapat. Untung ayah saya itu menanam pohon pisang. Pokok pisang. Ada pisang Ambon, ada pisang Raja. Terpaksa diambil, direbus, dicampur dengan kelapa. Pada waktu itu yang terasa adalah nikmatnya kalau kita bisa makan nasi. Nikmatnya kalau kita bisa makan dengan lauk pauk yang luar biasa. Yang seperti kita alami pada saat ini. Saudaraku, alangkah syukurnya kita kepada Allah ketika sebetulnya kalau kita bisa teringat pada bulan puasa ini. Ada sesuatu yang bisa kita makan tapi kita tidak makan. Kenapa? Karena kita patuh kepada Allah untuk merasakan syukur. Syukur kita kepadanya. Bahwa kita telah dianugerahi oleh Allah berbagai hal. Termasuk bisa merasakan bagaimana rasa penderitaannya orang yang tiada. Saudara-saudaraku sekalian, oleh sebab itulah maka Allah memberikan pancingan-pancingan kepada kita dengan umpan-umpan yang tertentu. Pada suatu ketika misalnya, pernah Rasulullah ditanya orang tentang pahala dalam melaksanakan puasa ini. Rasulullah menyampaikan tentang hadis qudsi yang menyatakan bahwa semua amal manusia itu akan diberikan berlipat gandaan. Kecuali puasa. Kecuali puasa. Illa shaum wa ana ajzi bih. Ini Allah berkata di dalam hadis qudsi. Kecuali puasa yang aku akan memberikan anugerah yang lebih hebat daripada selama ini. Kalau kita ada kelipatan 10, kelipatan 27, maka pada kali ini, kata Allah di dalam hadis qudsi itu, Allah berikan anugerah yang paling besar. Anugerah yang paling besar, ana ajzibih, itu selalu diartikan oleh para ulama bahwa inilah menunjukkan kasih sayang Allah yang luar biasa kepada manusia. Kadang kita diberinya sesuai dengan porsi kehendak kita. Tetapi ada suatu ketika bulan Ramadan ini Allah berikan kepada kita sesuatu yang melebihi porsi, melebihi permintaan kita. Allah akan berikan itu kepada kita. Yang kadang-kadang kita tidak tahu kalau kita tidak merasakan adanya hal-hal yang bisa berseberangan dengan hal itu. Kapan kita merasa tahu, bersyukur ketika bahwa kita tuh sehat? Ketika kita sakit. Ketika kita sakit, barulah kita merasakan nikmat sehat itu. Kapan lagi? Ketika kita lapar, seperti bulan puasa ini, teringatlah kita kepada hal yang lain yang kenyang. Saudaraku, barangkali nanti akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa Harmoni Ramadan, rahmakumullah. Rahmat dan kasih sayang Tuhan itu tidak pernah bisa kita hitung. Anugerah yang diberikan Tuhan itu dapat juga berupa kepuasan rohani. Seperti misalnya di dalam bulan Ramadan ini, Allah berikan kesempatan kepada kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis, Atakum Ramadan, datang kepada kamu satu bulan yang disebut dengan Ramadan.
Syahrul Azim, bulan yang sangat agung. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu selalu dalam Islam diartikan ziyadatul khair, yang mendatangkan kebaikan dan kebajikan. Maka kalau dikatakan bahwa Ramadan itu adalah Syahrul Mubarak, maka dia adalah satu bulan yang mendatangkan kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Tidak ada peluang di dalam bulan Ramadan ini untuk hal-hal yang disebalik daripada kebaikan dan kebaikan itu. Makanya pada beberapa riwayat dikatakan juga bahwa pada bulan Ramadan ini pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, dimasukkan ke dalam kerangkeng. Maka pada kesempatan inilah maka kita melihat rahman, kasih sayang Tuhan itu tadi mengalir kepada manusia, kepada kita semua. Saudara-saudaraku sekalian, pada suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa yang dinamakan dengan Rayyan? Sahabat tidak dapat memberikan jawaban. Katanya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Rasulullah, Rayyan itu adalah nama pintu surga yang khusus diberikan kepada orang yang berpuasa. Pada waktu itu dipanggillah oleh malaikat, siapa lagi orang yang berpuasa? Masuk melalui pintu ini. Dan setelah habis orang-orang yang berpuasa ini, pintu itu pun ditutup. Artinya rahman, kasih sayang Allah itu tadi kepada orang yang berpuasa ini sampai kepada anugerah di akhirat kelak. Ketika ke surga ada beberapa pintu, antara lain rupanya ada khusus pintu itu diberikan kepada mereka-mereka yang melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Makanya dalam hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah mengatakan, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja berpuasa karena iman, ketakwaannya, dan perhitungan hisabnya yang luas, maka Allah akan berikan keampunan terhadap segala dosa-dosanya yang telah lalu. Saudaraku sekalian, keampunan adalah merupakan suatu kebutuhan manusia. Apabila kita telah diampunkan orang, apabila kita telah dimaafkan orang, maka ada sesuatu yang terasa dalam diri kita. Ada rasa plong dalam hidup ini. Ada sesuatu yang bisa membimbing kita ke arah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apabila kita tidak dibayangi oleh rasa-rasa berdosa. Di dalam ilmu psikologi misalnya, ada sense of guilt, rasa dikejar-kejar dosa. Kapan itu hilang? Ketika dia merasa bahwa dosanya itu sudah terampunkan. Kalau dosa kita kepada Tuhan, tentu kita akan merasakan ketika kita meminta kepada Allah dalam doa kita di tengah malam menjelang fajar. Kita minta kepada Allah, dan pada waktu itu kalau hati kita tenang, maka rasanya Allah itu telah memaafkan, mengampunkan kita. Tapi kalau sebaliknya, dalam diri kita selalu merasa bahwa saya tidak akan pernah, dosa ini tidak akan pernah hilang dari diri saya karena terlampau besar dosa. Seperti terjadi pada suatu ketika pada masa Rasulullah, menurut riwayat, ada seorang sahabat yang pada waktu itu menangis terseduh-sedan. Dilihat oleh Umar bin Khattab, apa yang menyebabkan engkau menangis seperti itu? Dia katakan, aku telah melakukan dosa yang besar. Pada waktu itu Umar merasa juga sedih melihat bagaimana dia meratapi dosanya yang besar itu, tapi dia tidak mau menceritakan apa gerangan dosanya itu. Sampai pada suatu ketika dia mengatakan, bawakan aku kepada Rasulullah. Aku akan ceritakan kepada Rasulullah tentang dosaku ini. Sampai kepada Rasulullah, pada waktu itu dia tidak mau juga serta-merta menceritakan dosanya. Yang dia katakan adalah, dosaku cukup besar ya Rasulullah.
Tuhan tidak akan pernah mengampuni diriku. Inilah yang disebut dengan sense of guilt tadi itu. Dia dikejar-kejar dosa, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk dia tidak bisa beramal ibadah lagi. Apapun yang dilakukannya, terasa semuanya salah. Sampai kepada Rasulullah ketika mengatakan, apakah engkau telah berdurhaka kepada orang tuamu? Tidak. Apakah engkau berzina? Tidak. Lantas, lebih besar daripada itu ya Rasulullah dosaku. Kata Rasulullah, lebih besar mana dosamu dengan kasih sayang Allah? Pada waktu ini dia baru terhenyak. Dia baru ceritakan, sebetulnya kalau ku kaji-kaji, kira-kira katanya begitu, sebetulnya dosaku lebih besar. Tapi pastilah kasih sayang Allah itu lebih besar daripada itu. Diceritakannya lah para pemirsa yang baik budiman, bahwa dosa yang dilakukan itu adalah memperkosa jenazah seorang wanita, anak gadis yang baru meninggal, yang dia ikut menguburkan. Ternyata rupanya Rasulullah pun jijik melihat orang ini. Rasulullah pun marah sebetulnya. Begitu tega. Sama rupanya ketika dibisikkan oleh jenazah itu kepada si pendurhaka ini tadi. Apakah engkau rela melihat aku menghadap Tuhanku dengan keadaan yang kotor? Dia berlari pada waktu itu. Itulah penyebab dia menangis pada waktu itu dan menceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah marah dan orang itu lari. Pada ketika itu Rasulullah diingatkan oleh Allah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mencari orang itu. Rupanya dia sudah sujud di sebuah tempat di padang pasir yang tandus, sambil menangis tersedus. Dan ketika dikatakan orang, Rasulullah memanggilmu, dia datang. Dan kemudian ketika Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah telah memaafkan dirimu, maka pada waktu beliau bersama-sama sholat dengan Rasulullah, terjadilah sesuatu. Terus dengar suara jeritan, ternyata rupanya dia telah meninggal dunia. Tapi dikatakan oleh Rasulullah bahwa dia ini akan masuk surga karena dia telah taubat dengan sepenuh-penuh taubat kepada Allah. Nah, saudaraku, ini bagian daripada puasa yang tadi. Rahman, kasih sayang Allah itu termasuk pengampunan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT dan kita menerima kasih sayang dari Allah sepanjang masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh